Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Apa warahmatullahi. wabarakatuh. kabar Bapak-Bapak? Ini nggak ibu-ibu nggak sih? Coba ada ya ibu. Ada. Kabar Bapak-Bapak dan ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Oke, ini malam Kamis kita di tanggal 15 November ini pertama kali betul-betul main series di launch ya, karena sebetulnya di sosmed kita pun juga belum dirilis seri ini, kemudian di klinik juga baru didistribusikan, jadi belum ada apa namanya informasi atau produk secara official. Jadi di DRP ini malah yang duluan. Kemarin sempat tim nanya, Bu ini boleh duluan nggak DRP? Duluan aja gitu, nggak apa-apa, karena memang kan produknya sudah ready ya, dan di DRP ini kan banyak kaum para pria ini yang menunggu main series ini launching dari sekian bulan yang lalu nanya nih. Gitu. Jadi malam ini saya mau perkenalkan seri terbaru yang kita punya, si Skin Man Series, yang setelah sekian bulan, hampir kurang lebih setahun ya, develop dari mulai formula dan sebagainya gitu, dan kemasan dan lain-lain, pokoknya sampai akhirnya malam ini kita merilisnya gitu ya, melalui produk knowledge malam ini, dan produk sudah ready untuk dikirim ke Bapak Ibu semuanya. Oke, kita langsung mulai aja slide pertama biar langsung, karena waktu juga udah 7:30 ya. Nah, kenapa sih harus ada skincare for men gitu ya? Kan selama ini juga pada pakai apa, whitening apa bakuchiol pada? Pakai Bakuchiol whitening ya. juga, Oh, bakuchiol juga. whitening. Aman-aman aja gitu ya. Selama ini juga para bapak-bapak pakai bakuchiol aman-aman aja gitu kan. Kenapa harus ada khusus skincare for men atau untuk pria gitu? Nah, sebetulnya memang secara umum ya, skincare yang kita miliki, yang kita si skin miliki formulanya itu sebetulnya memang general. Jadi kita tidak terlalu spesifik misalnya untuk mengkhususkan satu gender, nah itu wanita atau pria gitu. Jadi makanya memang ya so far aman-aman saja. Misalnya para pria gitu ya, para laki-laki menggunakan whitening gitu, terus menggunakan bakuchiol, atau yang jerawat menggunakan seri acne, itu memang apa masih cocok juga, karena formulanya bisa diterima oleh baik itu kulit pria ataupun kulit wanita. Nah, tapi kan rasanya gimana gitu ya kalau misalnya bapak-bapak nih ya, terus tiba-tiba bawa tentengannya eh, pink-pink gitu produknya. Aduh, kayaknya kurang gimana gitu ya. Nah, itu sih lebih kepada eh, apa sih? Lebih kepada tampilan aja gitu. Maksudnya kalau dari sisi formula yang kemarin pun sudah oke. Nah, tapi kita ingin lebih biar para pria ini lebih pede gitu ya, kemudian juga membawanya kemanapun juga lebih yakin, nggak ada rasa aduh masa sih pakai yang sama dengan wanita gitu kan. Nah, makanya kita sudah develop dari setahun yang lalu khusus untuk laki-laki, karena memang dari statistik juga ya, pelanggan kita di klinik itu bergeser. Kalau dulu memang mostly wanita, mungkin 98, sekian itu wanita, kalau sekarang sudah mulai nambah ya pelanggan-pelanggan pria. Pun juga follower kita, ternyata follower Instagram tuh jangan salah loh, laki-laki apa ya namanya, dari si follower Instagram Kamista ya, itu komposisi prianya sudah mulai menggeser ke posisi wanita gitu. Apalagi TikTok. TikTok itu ya, TikTok kita ini hampir 50-50. Nah, ini juga fenomena yang cukup menarik ya buat kita, karena ya para lelaki ini sudah mulai aware dengan apa itu perawatan. Lalu juga sudah mulai banyak yang terjun ke bisnis ya, ya seperti bapak-bapak inilah yang hadir malam ini kan sudah terjun di bisnis skincare. Kalau dulu mungkin sekian 10 tahun yang lalu skincare itu seolah bisnis wanita saja, tapi sekarang banyak sekali para pebisnis yang sukses, yang berhasil malah adalah pria gitu ya, dari kaum pria gitu. Nah, jadi sekarang sudah genderless untuk skincare, nggak ada lagi malu pakai sunscreen cowok gitu. Nggak, karena memang itu suatu kebutuhan ya.
Nah, maka dari itu kita bikinlah skincare for men, dari sisi kemasannya juga udah maskulin banget gitu kan. Nah, dari formulanya gimana nih gitu, nanti kita bahas ya. Sebelum masuk ke situ, kenapa harus khusus? Nah, memang ada sedikit perbedaan dari sisi anatomi antara kulit pria dan kulit wanita gitu ya. Walaupun tidak signifikan berbeda, tetapi ada perbedaan, yaitu pertama kulit laki-laki itu lebih tebal. Makanya mungkin tebal muka ya. Jadi kalau dikiaskan agak-agak rada nggak punya malu gitu mungkin ya Pak. Enggak, ini secara ini ya, secara ilmiah memang betul. Kulit laki-laki itu lebih tebal sekitar 20%. Kemudian lebih banyak produksi kelenjar minyak dan sebum. Itulah kenapa banyak jerawat itu terjadi pada kulit laki-laki, terutama pada usia-usia pubertas ya. Karena memang produksi kelenjar minyaknya lebih banyak daripada yang dimiliki oleh kulit wanita. Lalu lebih banyak kelenjar rambut ya, makanya kan kalau laki-laki ada jenggot, kemudian kumisnya juga sangat rutin tumbuh ya kalau tidak rajin dibersihkan, karena banyak kelenjar rambutnya jauh lebih banyak daripada wanita gitu ya. Ini semua berhubungan dengan hormon androgen. Androgen yang dimiliki oleh laki-laki itu memang menstimulus munculnya kelenjar rambut dan minyak. Kemudian umumnya pigmen lebih gelap. Nah, ini ya. Jadi kalau cowok agak pigmennya gelap mah nggak usah pengen, nggak apa-apa. Kalau wanita tuh kadang gelap sedikit, pengennya cerah, pengennya putih gitu ya. Tapi kalau laki-laki memang itu suatu hal yang normal, suatu hal yang wajar memiliki pigmen yang lebih gelap. Walaupun sebetulnya gelap itu juga bukan berarti kusam, tapi tetap harus bersih gitu ya, bersih dan gelap. Lalu muncul tanda penuaannya lebih lambat. Nah, ini yang untungnya nih. Jadi kalau di laki-laki, tanda-tanda penuaan kulit itu lebih lambat munculnya. Makanya kenapa? Kalau misalnya suka ada istilah kalau apa namanya cepat tua ya kalau wanita itu. Jadi di umur yang sama, misalnya sama-sama 40 tahun antara laki-laki dengan wanita, pasti akan terlihat lebih tua pada wanita. Karena tanda-tanda penuaan pada kulit laki-laki itu lebih lambat munculnya. Makanya kan kalau kalau pria kan ya apa namanya suka ada puber kedua gitu ya karena dia memang lebih terlihat awet muda dari sisi kulit ya dari sisi tampilan. Jadi kalau misalnya ada suami istri yang bedanya cuma sekian tahun atau bahkan hampir sama, nah hati-hati pas tuanya tuh kesalip sama si wanitanya ya. Laki-laki biasanya lebih terlihat awet muda gitu. Yang kedua lebih terhidrasi ya. Kemudian nah ini pH kulit lebih rendah. Ini apa sih artinya pH kulit lebih rendah? Jadi kulit laki-laki ini lebih tahan banting, maksudnya lebih lebih tidak iritasi gitu karena dia pH-nya lebih rendah. Jadi misalnya kena sesuatu produk yang sangat asam misalnya gitu ya, kalau yang di wanita perih gitu terus iritasi, kalau laki-laki enggak, lebih kuat gitu. Yang terakhir adalah teksturnya lebih kasar ya. Karena lebih tebal biasanya memang tekstur kulitnya lebih kasar. Nah, dari beberapa perbedaan ini maka muncullah formula yang kita dedikasikan untuk memenuhi si apa namanya perbedaan-perbedaan dari sisi anatomi ya gitu. Next. Nah, jadi kalau kita lihat lapisan kulit kita bandingkan, jadi pada kulit pria itu ikatan antar kolagennya menyilang. Sedangkan kalau pada wanita horizontal, ya kita lihat. Ini artinya apa? Dia lebih tebal, lebih kuat. Jadi si kolagennya itu kalau pria tuh lebih kuat gitu loh. Makanya dia lebih lebih lama untuk kendur, ya. Kalau wanita apalagi misalnya hormonal kan setiap bulan wanita itu mens ya, menstruasi itu sebetulnya meluruhkan kolagen cukup banyak pada saat wanita itu mengalami menstruasi. Kemudian belum lagi menopause itu juga terjadi imbalance hormon yang menyebabkan kolagennya rusak kalau pada wanita. Tapi kalau pada laki-laki cenderung lebih kuat ya karena ikatannya apa menyilang. Kemudian dia juga lebih lama untuk kendur, lebih lama untuk apa namanya keriput gitu ya. Nah, ini yang menjadi keuntungan kulit yang dimiliki oleh pria. Berikutnya. Nah, kalau kita melihat dari habits atau memang dari lifestyle laki-laki ya, pria, ini kan memang
pastilah akan berbeda ya, karena pria ini kan dari sisi aktivitas juga pasti jauh lebih tinggi daripada wanita. Kemudian dari sisi kesederhanaan atau kesimpelan juga pasti para pria ini pengennya simple. Kalau bisa ada satu produk yang punya fungsi semuanya gitu ya, kasarnya gitu. Nggak mau deh ada yang sampai 10 step, 7 step, 6 step segala macam. Disingkat sesingkat-singkatnya, tapi cukup untuk memberikan hasil yang maksimal gitu. Nah, tapi lebih dari ini boleh nggak? Ya boleh. Namun kita menyampaikan bahwa ini low basic skincare for men yang harus dipakai agar kulitnya tetap terjaga sehat. Ya. Kemudian yang pertama adalah sabun. Sabun itu baik untuk wanita dan pria ini yang wajib. Bahkan bayi pun ya, karena kan bayi juga kan yang pertama kali skincare yang dikenal oleh bayi adalah apa? Sabun pasti. Sabun dari head to toe ya, dari rambut ke seluruh badan itu pasti sabun. Karena memang cleansing ini adalah satu hal yang wajib banget kita lakukan ya, selain untuk merawat dan kecantikan, tapi juga untuk kesehatan pastinya. Jadi sabun semua kulit apapun segala usia itu wajib ya. Cleanse your face twice a day, minimal 2 hari sekali, pagi dan malam atau pagi dan sore gitu ya setelah beraktivitas. Kemudian nah ini sebetulnya di sebelah kiri ada 4, tapi kita ambil lagi yang lebih singkat lagi, yang kedua dan yang ketiga dan keempat kita simpelkan menjadi satu produk. Jadi setelah cleansing, yang kedua adalah serum ya. Serum ini kenapa sih penting? Karena pertama dia untuk menghidrasi. Ya, yang Siskin punya juga judulnya, nama merek produknya adalah Hydra and Refining Serum. Apa sih artinya? Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi setelah dicuci, kulit harus dihidrasi. Agar dijaga moisturizer-nya ya, diseimbangkan antara moisturizer dan produksi minyaknya. Nah, yang terakhir pasti ya, ini yang juga gak kalah penting adalah sunscreen. Sunscreen yang sudah include di dalamnya adalah moisturizer tapi tidak non comedogenic. Jadi tidak menimbulkan, kan karena komedo pada pria lebih banyak ya. Tadi kita bahas kan lebih banyak oilnya, lebih banyak komedonya. Maka pilih formula yang tidak menimbulkan komedogenik gitu. Nah, ini 3 step ini yang paling basic, yang kayaknya sih kalau 3 udah nggak ada alasan lagi deh untuk ninggalin gitu ya, karena simple sekali. Dari mulai sabun, terus serum, terus sunscreen. Kalau malam cuma 2, sabun sama serum gitu ya. Udah, itu yang paling minimal. Kalau tambah night cream yang lain boleh nggak? Boleh, itu lebih baik. Tetapi ini yang minimal. Jadi balik lagi sebetulnya sama dengan bayi. Bayi juga sekarang sudah mulai banyak sunscreen ya. Sunscreen dari 6 bulan ke atas tuh sudah mulai ada formula-formula. Insya Allah nanti ya kalau ini kita lihat ya trennya, kalau memang sesuai kita juga pengen develop untuk bayi ini ya, skincare for baby gitu. Jadi ada sabunnya, kemudian ada apa namanya moisturizernya. Kalau bayi kan lebih ke untuk iritasi ya, calming. Lalu ada sunscreen. Jadi kurang lebih sama. Ini basic skincare untuk laki-laki adalah 3 ya. Nah, 3 ini rasanya sih nggak berat ya, karena kalau udah dilakukan rutin ini suatu hal yang jadi kebutuhan kulit gitu. Nah, sekarang kita bedah produknya masing-masing apa sih gitu, apa keunggulannya atau kandungan-kandungan yang sesuai dengan kulit pria. Next. Nah, yang pertama sabun. Sabun Skin for Men namanya Oil Free Foaming Face Cleanser for Men. Nah, ini sabun pertama yang berbeda dengan sabun-sabun yang lainnya. Karena kalau sabun yang lain kita selalu bentuk sediaannya adalah cair ya, cair atau agak gel gitu. Kemudian kalau ditambah air baru menghasilkan busa. Nah, kalau untuk yang for men ini dipam sedikit langsung keluarnya busa. Ya, tapi oil free. Karena kan kita nggak boleh nambahin banyak-banyak oil ke kulit pria ya, nanti malah tambah berminyak. Jadi pembersih wajah yang khusus diformulasikan untuk pria, ini kandungan utamanya adalah Centella asiatica dan salicylic acid. Ya, salicylic acid ini paling bagus untuk mengurangi minyak berlebih. Tapi dia juga tidak membuat kering karena ada pantenol ya, yang berfungsi untuk membersihkan kulit secara menyeluruh tanpa membuat kulitnya jadi kering. Tapi kadar minyaknya berkurang sehingga kelembabannya juga terjaga. Ini enak ya, apa namanya itu sangat simpel, jadi nggak usah terlalu banyak air juga udah langsung berbusa.
paling 1 maksimal 2 pump juga udah cukup untuk 1 wajah. Terus rasanya tuh keangkat banget gitu si kotoran-kotoran dan minyak berlebih itu ya. Jadi kulitnya langsung fresh gitu ya. Dan tapi tidak membuat kering karena tadi ada kandungan-kandungan untuk moisturizer-nya seperti panthenol dan centella asiatica ya. Ini kemasannya juga kalau misalnya mau dibawa traveling juga nggak terlalu yang besar, jadi sangat travel friendly juga sebenarnya ya, dan nggak akan bocor atau gimana-gimana karena ada cup penutupnya gitu. Digunakan sehari 2 kali, pagi dan malam atau sore, pokoknya setelah beres beraktivitas ya. Ini untuk sabun. Next berikutnya. Nah, apa sih hero ingredients-nya? Pertama, centella. Kita tahu semua lah kalau centella asiatica itu sudah terbukti ya, banyak jurnal yang menyebutkan bahwa centella itu membantu mengatasi peradangan, bersifat calming ya, meredakan iritasi, kemerahan, dan membantu mengatasi kulit yang berjerawat. Jadi kalau kulit jerawat atau gampang berjerawat atau berminyak berlebih, ini sama centella juga bisa dibantu untuk menguranginya. Lalu salicylic acid tadi disebut ya, salicylic acid ini memang sampai sekarang termasuk zat yang belum bisa ada yang mengalahkan untuk mengatasi jerawat dan komedo ya. Jerawat, komedo, produksi minyak, nah ini masih bagus sampai sekarang salicylic acid. Nah, yang kita pakai juga nggak cuma salicylic acid biasa ya, karena bahan-bahan baku yang digunakan di Pro-Skin itu hampir semuanya itu menggunakan teknologi enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu bahan aktifnya diselubungi oleh kapsul tertentu, ya lapisan liposom tertentu, sehingga dia penetrasinya lebih maksimal, terus juga iritasinya lebih ringan, ya hampir tidak ada, dan efektivitasnya lebih baik karena molekulnya hampir menyerupai nanomolekul gitu ya. Jadi walaupun sama-sama misalnya salicylic acid, produk yang lain juga salicylic acid, nah tapi dari bentuk sediaan bahan bakunya berbeda yang kita pakai gitu. Kemudian ada panthenol. Panthenol ini juga sama untuk meningkatkan fungsi skin barrier. Jadi walaupun kita mencuci muka dengan yang berbusanya banyak gitu ya, tapi tetap kelembaban kulitnya terjaga. Biasanya kan kalau sabun yang busanya banyak tuh biasanya bikin kering ke muka ya, karena sabun itu atau busa itu, surfaktan itu biasanya pH-nya sangat basah. Nah, tapi kalau di produk ini walaupun busanya cukup banyak, tapi kita ada kandungan lain yang untuk membalancing moisturizer kelembabannya sehingga tidak bikin kulitnya menjadi kering gitu. Berikutnya. Ya, nah yang berikutnya adalah sunscreen gitu ya. Mungkin tadi urutannya serum dulu ya, tapi nggak apa-apa. Kita lompat ke sunscreen. Daily Sun Protect for Men. Nah, sunscreen ini juga diformulasikan. Nah, ini juga yang baru nih. Kalau sunscreen Siskin yang sebelumnya yang sudah kita punya, ini belum ada kandungan zat aktif yang bersifat untuk blue light. Sinar biru yang kayak di HP, ya, laptop atau gadget-gadget yang lainnya yang memantulkan sinar visible berwarna biru, blue light, itu sekarang kan sudah banyak sekali. Apalagi mungkin bapak-bapak atau para pria ini lebih banyak lah berhubungan atau berinteraksi dengan gadget gitu ya, baik itu misalnya aktivitas melalui handphone atau misalnya laptop atau gadget yang lain atau game kali ya. Nah, ini kita tambahkan zat aktif namanya Artemisia extract ya, yang berfungsi untuk melindungi, memproteksi dari blue light. Nah, jadi selain UVA, selain UVB yang biasa kita tambahkan untuk sunscreen, ini juga ada tambahannya adalah Artemisia extract. Lalu juga ada ceramide. Nah, ceramide ini untuk melindungi skin barrier dari kulit ya, skin barrier dari kulit biar tidak terjaga, biar tidak rusak, biar tidak teroksidasi oleh paparan sinar matahari seperti itu. Jadi ini satu tube kecil tapi manfaatnya luar biasa, dari mulai proteksi UVA, UVB, blue light, ya radikal bebas, dan juga ada ceramide. Nah, makanya tadi yang saya bilang moisturizer dan sunscreen digabungkan di dalam satu produk sehingga menyimpulkan pemakaiannya ya, biar nggak usah yang aduh apa sih urutannya apa dulu, bapak-bapak suka gitu kan, apa dulu ya urutannya lupa gitu. Nah, ini kalau cuma satu dibawa kemanapun siang-siang habis zuhur atau habis wudhu atau misalnya udah kena air pakai lagi, ini sangat simpel banget gitu. Next. Nah,
Ini hero ingredients-nya. Artemisia ekstrak tadi itu kaya akan antioksidan dan melindungi kulit dari photoaging. Photoaging ini penuaan karena sinar matahari ya. Jadi apa namanya itu tercegah dari peradangan akibat radiasi dan juga menambah kecerahan kulit. Kemudian ceramide tadi sudah dibahas untuk menjaga skin barrier, ada aloe vera juga melembabkan. Wah ini super sih si sunscreen yang for men ini tuh kita bikin tuh satu produk tapi manfaatnya banyak sekali ya. Karena itu tadi kita menggabungkan dari moisturizer dengan UV protection di dalam satu produk. Ada aloe vera, ada allantoin ya. Ini semuanya zat-zat yang memiliki fungsi moisturizer dan mengurangi keperahan atau shooting ya atau calming gitu ya. Oke, berikutnya, karena kan para laki-laki ini kan pasti aktivitas tinggi ya, terus kemudian beberapa banyak yang outdoor gitu kan. Outdoor itu kan paparan sinar matahari bikin warna kulit jadi redness, jadi keperahan. Nah, makanya kita tambahkan zat-zat yang tadi tuh seperti allantoin, aloe vera itu untuk mengurangi kemerahan akibat sinar matahari. Kenapa sih kulit perlu blue light protection ya? Karena nah ini, jadi si blue light itu sebetulnya juga berbahaya. Dia ada di antara sinar UV dan sinar visible. Kalau UV ini kan sinar tidak tampak ya, UVA, UVB. Nah, kalau sinar visible ini yang sinar tampak yang sehari-hari memang kita lihat gitu ya. Nah, si blue light itu ada di tengah-tengah gitu. High intensity blue light ya, ini memiliki panjang gelombang pendek berenergi tinggi dan bisa menyebabkan radiasi juga yang mengakibatkan kerusakan pada sel DNA, skin barrier, dan dapat menyebabkan photoaging ya, sehingga kulit itu jadi stres gitu, jadi cepat menua karena radiasi sinar blue light. Nah, sedangkan blue light sekarang ini banyak sekali kita dapatkan dari paparan yaitu tadi HP ya, laptop, gadget seperti itu, atau bahkan LED yang lumayan tinggi wattnya itu juga memancarkan radiasi sinar biru ya, blue light. Next. Next ya. Nah, Artemisia capillaris ini sudah terbukti. Jadi kita bahan baku ini semuanya yang kita pakai, saya kalau milih bahan baku nggak mau yang nggak punya penelitian in vivo. In vivo itu dalam arti ke manusia ya. Jadi kalau penelitiannya nggak jelas, saya biasanya nggak mau ngambil bahan baku tersebut gitu. Nah, jadi ini yang kita pakai ini adalah bahan baku yang sudah dibuktikan ya secara uji clinical trial ya, ada jurnalnya juga lengkap. Jadi bisa dilihat ini kalau tanpa proteksi akan pada rusak nih yang atas, tapi dengan rai kami ini adalah yang tadi Artemisia capillaris ya, nama bahan bakunya. Ini permukaan kulitnya lebih baik. Kemudian juga proteksinya bisa menurunkan apa namanya tuh HFV ya, paparan sinar HFV bisa menurunkan selama 2 jam per hari selama 3 hari. Jadi ini menunjukkan bahwa betul si Artemisia capillaris ini memperbaiki sel-sel akibat dari paparan sinar biru tadi, blue light ya. Next. Next. Oke. Nah, yang terakhir adalah serum. Ini Hydra and Refining Serum. Kenapa sih namanya Hydra and Refining? Pertama, Hydra ini adalah menghidrasi pasti ya karena melembabkan. Yang kedua, refining. Refining ini apa sih? Kalau kita lihat refining ini artinya adalah menghaluskan. Karena kita menyatukan dalam satu serum itu pertama melembabkan, kedua soft exfoliation, jadi apa ya, merangsang regenerasi sel-sel kulit. Karena tadi kan di awal kita sudah tahu nih bagaimana sih karakter kulit laki-laki, kulit pria itu salah satunya adalah lebih kasar daripada wanita ya. Maka kita pakai serum, cari zat aktif yang bisa untuk menghaluskan secara perlahan dari dalam sehingga lapisan kulitnya walaupun tebal tapi tetap halus ya. Nah, serum ini apa sih keunggulannya? Mengandung 4 jenis hyaluronic acid, kemudian AHA, BHA, PHA ya, ini AHA, BHA, PHA ini adalah untuk refining-nya, untuk soft exfoliation-nya sehingga berfungsi untuk melembabkan, kemudian juga mengangkat sel kulit mati sehingga kulit lebih halus dan cerah tanpa menimbulkan iritasi. Kita lihat satu-satu hero ingredients-nya. Next. Next ya. Nah, yang pertama adalah 4 tipe hyaluronic acid. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya ya, kita semua sering dengar lah hyaluronic acid di mana-mana orang pakai. Nah, sekali lagi kita nggak pakai hyaluronic acid yang biasa, kita pakai yang 4 jenis.
Apa sih artinya 4 jenis gitu? Jadi hyaluronic acid itu molekulnya sangat bervariasi, dari molekul yang paling kecil sampai molekul yang paling besar ya. Biasanya pada umumnya orang pakai yang molekul besar karena itu yang lebih murah bahan bakunya. Nah, tapi keunggulannya apa? Dia memang melembabkan, tetapi dia tidak bisa terserap ke dalam lapisan sel lebih dalam kalau molekulnya besar. Nah, yang kita gunakan 4 jenis yang bervariasi dari mulai molekul kecil, sedang, sampai besar. Jadi sinergis. Yang besarnya ada untuk melembabkan yang super moist, yang tengah-tengahnya juga ada untuk sampai penetrasi ke dalam, yang sangat kecilnya pun ada. Sehingga semua lapisan kulitnya terhidrasi, nggak cuma di atasnya saja, tapi sampai ke dalam lapisan dalamnya itu sama memperbaiki moisturizer-nya dan juga memperbaiki skin barrier-nya ya. Itu keunggulan yang pertama. Kemudian AHA, BH, PH ini adalah komponen skin exfoliasi ya, berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati karena masing-masing bekerja untuk meregenerasi sel kulit ya. Kemudian ada glutathione. Nah, glutathione ini membantu mencerahkan kulit ya. Jadi nggak usah takut, aduh nggak pakai serum whitening jadi kusam lagi dong nanti. Enggak, karena si serum ini juga ada glutathione-nya. Glutathione ini selain mencerahkan juga antioksidan ya. Kemudian ada wheat hazel. Wheat hazel ini mengurangi produksi minyak pada kulit sehingga membantu mengurangi iritasi juga gitu. Sebenarnya saya mau nampilin satu foto ya, yang mana kita tuh kan kalau sebelum pada saat trial itu kita selalu panel ke beberapa orang internal, kadang juga eksternal, tapi off record gitu kita panel bagaimana sih hasilnya setelah digunakan serum ini tanpa pemakaian produk lain gitu ya selama berapa hari. Nah, saya mau nampilin cuman terlewat di slide-nya. Ini lumayan sangat signifikan, apalagi di kulit laki-laki yang sebelumnya nggak pernah perawatan, ini pasti hasilnya tuh kelihatan sekali sih, gitu. Jadi kita pada saat meluncing ini cukup yakin ya bahwa formulanya pas untuk kondisi kulit laki-laki, kulit pria ya, dan mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang selama ini buat cowok ada nggak? Buat cowok ada nggak? Nah ini diharapkan ini adalah jawaban dari kebutuhan skincare untuk para pria gitu. Next. Nah, ini slide terakhir dan kabar baik juga buat Anda semua ya, buat para tim DRP gitu. Tadi kan saya bilang ini baru launching hanya di DRP ya, karena di klinik juga dan di sosmed kita belum naikkan ya, dan di DRP kita dulukan, dan ini benar-benar ada harga spesial banget karena memang produknya hanya 3 khusus untuk yang seri main ini ya, dan harganya adalah ini masing-masingnya, tapi untuk soft launch ini kita berlakukan harga promo 3 produk hanya 300.000, jadi berhemat 40.000 gitu. Nah ini kesempatan yang pertama dan yang dengan harga ini sangat spesial sekali gitu ya. Diharapkan kalau sudah coba dan banyak testimoni, banyak review-review yang positif itu membantu juga untuk meyakinkan para member lain di luar sana bahwa ini loh formula yang sudah kita kembangkan selama setahun ini tuh benar-benar bisa menjawab kebutuhan para pria selama ini gitu. Itu aja sih dari saya karena ini juga namanya mengenalkan ya. Jadi mungkin kita fokusnya lebih banyak di produknya, tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang berkembang dari slide ini, seperti biasa kita open diskusi aja gitu ya. Mungkin itu dari saya penyampaian malam ini. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Semoga ini kabar gembira dan direspon cukup baik oleh para leader dan member semua di API. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.